saya kembali ke Bung Karno. Ini penting. Banyak yang ingin tahu gitu kan. Bung Karno itu kenapa sih kok digilai banyak wanita yang kira-kira sepengetahuan yang kira-kira apa ya? Apakah karena parasnya yang tampan, eh, tinggi, gitu kan, terus kemudian gagah, pemberani, atau bagaimana yang melihatnya? Hampir seluruh wanita selalu mendambakan wanita yang ganteng, ya, laki-laki ganteng, ya, lalu cerdas, pengayom, ya toh, pasti. Jadi setiap seorang pemimpin yang seperti itu mendekati seperti selalu digandrungi oleh wanita. Satu. Kedua kali Bung Karno itu karena orang terpilih di era zamannya, ya, itu mencari wanita itu tidak sembarangan, pasti diketarkan oleh perasaan. Yang pertama kepada Bu Inggit, ya. Bu Inggit itu umurnya jauh lebih tua dari Bung Karno. Kenapa? Karena Bung Karno pada waktu itu kuliah di Bandung, ya. Kuliah di Bandung di TB, di sana kenal dengan Bu Inggit, dan Bung Karno itu pernah dilempar piring Bu Inggit itu pernah. Ya seperti orang umum ini, orang umum, karena Bu Inggit itu saya jengkel. Nah, Bung Karno itu cedek wanita terus, ya. Itu ya, cedek wanita terus. Saya pikir siapa saja ya kalau laki-laki itu normal ya, normal itu udah. Termasuk Jatikusumo ketika masih muda. Waduh ya, waktu zaman dulu fotonya kakek masih muda itu. Keren ya. Iya kayak playboy. Gitu. Iya, kayak playboy gitu ya, gitu. Dan sini saya ceritakan ya, kakek sekarang sudah berjalan hampir 80 ya. Blitar itu kan kota kecil. Pada waktu tahun 60 berapa gitu ya, pacar saya itu di kota itu 3. Cantik semua. Kalah saya. Iya, yang satu dari Tulungagung. Anehnya yang satu tuh kakak beradik. Kakak beradik sama-sama cantiknya, ya. Ya enggak tahu, saya sejak kecil sampai telinga saya yang kanan itu kan udah off, sudah nggak bisa dengar. Karena waktu kecil itu saya disogok sama pring sama teman saya di Senden di SD waktu itu. Karena dia cemburu. Kok anak putri-putri itu kalau kumpul dolen itu dengan saya aja, sampai saya digelut. Gelut di belakang sekolah masih SD itu gowelut ya didu. Lah, saya juga nggak tahu kenapa seperti itu ya. Kecipratan Bung Karno yang. Waduh, kecil. Mungkin ya nggak saya jauh sekarang ini. Saya tahu kok ada orang biasa ya. Biasa, kalau nggak terah nggak mungkin. Istrinya itu 11, satu rumah tangga. Dan guyup rukun dan juga sukses dan berhasil dari segi ekonomi. Loh, itu nggak bisa diminta ya. Kalau nggak kuat, jangankan 2, 1 aja ya mungkin ya kelabaan nggak akan karuan. Dulu waktu itu lucu ya gini, di hari yang sama, yang satu itu minta ngajak saya untuk nonton karnaval karena 17 Agustus ya. Yang satu minta diantar ke alun-alun Blitar karena akan ikut karnaval di dapur jadi wanita Minangkabau gitu ya. Yang satu jam 1 siang pengen diantar ke stasiun Sepur karena pengen menjenguk kakaknya yang ada di Malang ini. Waktu itu saya masih di Blitar. Lu itu bisa ngatur dengan rapi loh saya. Iya, dengan rapi. Terus gini, aku kok diterke loh, aku melok karnaval jadi Minangkabau, dikawal loh ya. Iya. Terus saya terus stasiun saya iya aku meng saya elingku meng ono sesuatu yang tak kerja nanti bang aku didukan ibu aku tak bali sih ya Bali. Ora Bali tapi jemput yang pengen nonton tadi itu nonton yang arep gawangane kan Mas iki pegawai pertanian waktu itu ya di gawangan di depan gitu terus nonton di situ setelah karnaval berjalan iki elinge nomor 8 kayak dhek to gitu. Terus aku pura-pura sih tak pipis ning guri dulu. Karena hari kiwat baru saya maju. Terus delok jam gini. Lho kok jam 1. Oh iya, aku melali tutus ibu sih tak bali ya. Aku tak mapak yang satunya saya antar ke stasiun, dek pulang aku balik meneh. Loh itu perlu improvisasi yang indah, tidak menimbulkan konflik tapi semua merasa senang ya toh. Ya enggak saya gawe masih kembali murid konti aku gak ngerti aku ya. Yang ketika pengalaman jadi playboy ketika masih muda, ceweknya banyak. Saya jadi teringat sama
kakak saya, dia spionase negara ya. Tanya, Mas, cinta itu apa sih? Oh, cinta itu ketika ada seseorang wanita ya kan, atau kita bisa mengerti dan memahami tanpa berharap untuk dimengerti dan dipahami gitu. Pernah nggak sih ketemu tipologi wanita yang seperti itu ya? Itu betul. Jadi tidak berarti bahwa kalau kita sudah mencintai dan kasih sayang, kalau dulu itu Mas demek gitu ya nggak tahu, ngecun gitu aja ya mungkin waduh menteni mendung wis penuh ngono segala macam ya gitu, dan paling gitu iso dolan bareng, iso maem bareng ngono suwenenge sudah setengah mati ya. Iya, sumber kopi. Iya, berarti menghadapi banyak karakter wanita ya. Oke, selanjutnya yang sekarang yang terbaru ini orang pada ketakutan. Ketakutan soal apa? Ketakutan ketika mau divaksin. Nah, pertanyaannya, kalau subjektivitas yang jati, vaksin yes or no gitu. Karena kan ada kekhawatiran, waduh jangan-jangan gitu kan ya. Monggo ya. Ya memang akhir-akhir ini saya mengikuti itu sangat kontroversial satu dengan yang lainnya. Yang satu fanatik untuk divaksin, yang satu tidak. Saya kembali ke era leluhur kita ya. Zaman seperti ini sebenarnya dulu pun ada yang istilahnya dicacar itu loh ya, dicacari gitu loh ya, supaya enggak ini ya ginilah. Terus ya karena sekarang itu sudah WA semakin terbuka, Android semakin terbuka, itu akhirnya menjadi waduh beragam-ragam. Saya kembali ke tetap seperti luhur bahwa satu, semua hiruk pikuk karena corona itu karena karma bangsa, bukan manusia ya, karma bangsa. Kenapa bangsa kok punya karma? Ya karena bangsa itu himpunan manusia. Jangan dipikir kalau peristiwa tahun 65 itu nanti tidak berdampak selanjutnya. Karena pada waktu itu tidak ada penyelesaian. Tidak ada penyelesaian. Pokoknya tidak senang ya habis gitu aja ya. Nah, dan itu jumlahnya sangat besar sekali. Mungkin korban manusianya lebih besar dari Perang Dunia Kedua. Saya cermati seperti itu. Lah, ini akan berdampak, timbullah suatu gelombang kehidupan yang berbentuk material yang tidak kelihatan. Ini saya mengistilahkan karma. Untuk itu bagi saya pribadi terus terang aja, karena arek Malang itu biasanya bosone walian. Iya, sama. Walian apa balik Pak Arema, arek Malang ya. Corona raono. Kira lho. Kalau keyakinan kita raono, ya raono, yakin kita raono, tapi harus tetap ekstra hati-hati ya toh. Harus tetap ekstra hati-hati. Sebenarnya semua hidup di alam ini sudah ada yang mengantisipasi satu sama lain. Saya mengikuti terus, ada yang teorinya itu ya minyak tertentu ya disogokne nang irung kene, disedot, dikeluarkan dia begini ya. Kalau saya setiap malam pasrah dan pagi ambil air putih, saya berdoa, tidak langsung saya minum. Ya Allah yang Maha Purah, pengasih lagi penyayang, air inilah perwujudanmu dalam memberi kemurahan, kebahagiaan, apapun bentuknya adalah air juga. Engkau marah dengan air dan engkau memberi kehidupan pun dengan air. Dengan energi air suci Perwitosari, banyu suci Perwitosari yang akan kami minum ini, semoga menjadi sehat, kuat jasmani hamba, anak cucu, keluarga dan saudara-saudara kami semuanya. Engkaulah yang pengasih lagi Maha Penyayang. Mudah. Yang kedua, otak saya pakai ya, dipakai untuk apa? Bahwa di alam ini banyak kuncinya kehidupan itu ada peredaran darah ya. Kalau darah itu beredar ya dengan lancar, itu sudah sirkulasi jantung, paru-paru semua ya bagus. Nah, ada bentuk-bentuk cincin tadi mau saya pakai, kok nggak jadi saya pakai yang merah karena Mas Indra bertanya tentang nasionalisme dan Bung Karno, saya pakai merah ya sama Jolo Sutro ini.
Ini kalau saya pakai cincin itu, ternyata enggak usah pakai jantung, ring jantung. Saya seharusnya pakai ring jantung saya. Nah, kemarin malam kira-kira seminggu yang lalu, saya terasa ini jentian, maaf ya, supaya nanti penonton tuh tahu ya. Ini boleh di-shoot meskipun kurang sopan sedikit. Yang sebelah sini, ini andai kata ini cincin saya yang harganya 20.000 saya beli. Ini saya taruh di yang nomor 2. Nomor 2 dari kelingking kanan gini. 1,5 jam saya tidur, wenteng lagi saya. Kemarin itu sudah panas gitu, panas seperti di Palu Dayer. Kalau sudah gitu, waduh ini penyumbatan darah. Sudah, saya bangun geraya-geraya mencari cincin saya pasang di situ. Wenteng lagi sampai sekarang, ngomong ya enggak pernah salah ya. Siaran di TV ngomong ya enggak pernah ritik-ritik ya. Iya. Langsung gitu loh ya. Itu. Di usianya Eyang ngomongnya masih terlihat jelas, jernih, lancar. Itu kan teman-teman kru ini kadang ngerasani ya. Iya. Kok iso ya? Iya. Rahasianya opo ya gitu. Dan ini kalung ini sangat sederhana ya. Kalung ini ada sejarahnya. Waktu saya ingin menumbangkan kekuasaan Orde Baru, saya itu hanya 2 orang. Ya. Sebelumnya membuat partai dulu saya membuat partai yang mana PDIP itu Jatikusumo yang buat. Maaf, pakai nama saya karena memang saya yang punya inisiatif, dibantu teman-teman. Di waktu zaman Orde Baru itu ada 3 partai, P3, Golkar, PDI ya. PDIP salah satu yang membuat yang Jatikusumo. Ya, PDIP yang membuat saya ya. Itu yang membuat loh ya, karena yang memulai nama perjuangan yang mengusulkan saya lalu menghibur gitu. Karena apa teorinya? Gampang aja. Waktu kekuasaan Orde Baru itu umpama meja, kakinya 3. Kalau putus satu mesti tumbang gitu. Saya KTP Islam ya, sejak kecil sunat juga pernah ke Mekah. Tapi kalau saya masuk P3, saya nggak bisa bergerak lebih luas di sana. Karena apa? Di sana banyak ahli-ahli tentang Al-Quran, tentang agama yang sangat dihormati oleh mereka. Jadi saya hanya cukup hormat aja lah, tapi nggak ke sana. Kalau saya masuk ke Golkar, ya waktu itu karena hanya 3, P3, Golkar, PDI. Meskipun saya pegawai negeri, saya enggak pas karena saya ngerti Golkar dibentuk pada waktu itu justru untuk meruntuhkan Indonesia. Mudah-mudahan Golkar yang baru sudah tidak seperti itu ya, dan saya yakin tidak seperti itu. Tapi dulu untuk itu ya, itu karena motivasinya Irian Barat tadi itu. Nah, kalau saya masuk dalam tubuh PDI ini mau ngomong Pancasila gampang, mau ngomong Bung Karno juga gampang, belum Marxisme dulu. Marxisme belakang-belakangan, nanti kaget dia, mesti saya dicorai lagi, belum ke situ aja saya udah corai dari sana. Nah gitu ya, jadi ternyata betul. Setelah itu karena saya tidak mau masuk dalam salah satu golongan karya, saya didatangi Menteri Penerangan Jenderal Ali Mustopo waktu itu, ya, datang ke Malang. Jat, halo Mbak, kowe iki aja dablek-dablek. Karo aku ya ngono ngebosone ngono. Akrab ya. Dablek pripun to, Pak? Kabeh iki lho melok Golkar, awakmu kok enggak ki piye? Waduh ngapunten Pak, saya mohon maaf Pak. Saya mendapat istri yang cantik, orang Sumeneb, Madura, cantik, halus, lembut, kayak Sembodro Pak ya. Ininya dekik, rambutnya panjang. Waktu saya kuliah di IC di IKIP ya ketemu dianya, terus dianya saya sunting itu. Dikasihkan oleh mertua karena saya pinter dalang, pinter nari, pinter ini, memimpin organisasi macam-macam gitu. Saya khawatir kalau saya ikut Golkar istri saya diminta kembali. Allah, wah berdua terus ngapusi aku. Boten Pak, Morotua tempatnya enggak jauh Pak, di Jalan Lawu Malang situ kok tuh. Raden Panji Ahmad Sutikno itu mertua saya. Tapi saya enggak ke sana, langsung ke kantor PDI. Sudah menyiapkan kartu 34 KTP foto. Pak Demi pimpinannya Demi Aranto. Mas,
tolong saya buatkan kartu PDI. Duh, Mas, saya mau pegawai negeri, gak apa-apa wis kayak wis. Dibuatkan cak dayak itu, besok kantor sudah di kantor penerangan, bawahnya PLN sudah siap, wartawan begini semua. Wes jat ampun Pak, wis kene ngumpul-ngumpul iki jati sarep iki donit di kartu ini letak tok nih PDI ini. Pak, saya sudah dapat ini tuh. Besok saya cari yang lain, Pak. Loh, kowe iki piye to kok malah melok PDI iki gitu. Piye gitu loh, Pak. Waktu saya menjadi pegawai negeri karena KTP Islam, saya disumpah terhadap Tuhan, bukan ke manusia, bukan ke Pak Harto, bukan ke penjenengan, tapi kepada Tuhan. Saya tidak berani melanggar. Di hadapan Sang Maha Kuasa, entah P3, entah Golkar, entah PDI adalah anak Ibu Pertiwi. Saya harus cinta kasih kepada mereka.